Assalamualaikum dulur NC Detailing Protection. Bertemu lagi di channel seputar poles dan salon mobil. Kali ini kita sedikit ngasih video pengerjaan poles Innova Zenic ini tahun 2023, dimana pada saat baru dulu pernah di coating dan ini melakukan recoating ulang. Baik teman-teman, jadi kali ini kita sedang mengerjakan panel di pintu bagian kiri. Ini before, sebelum pemolesan, bisa dilihat ada sedikit suir-suir. Sebelumnya saya tunjukkan video bagian kap mesin yang sudah dipoles dan belum dipoles, before afternya bisa dilihat pada video ya teman-teman. Ini yang belum dipoles dan ini yang sudah dipoles melalui tahap 3 step. Itu tadi sebelum proses poles, terlihat suir-suirnya. Ini saya bagi menjadi dua bagian untuk membedakan. Kali ini saya mau mengerjakan bodi Zenic ini dengan dua metode poles, yaitu pakai dual action dan rotary. Oh ya, bagi teman-teman yang masih belum pernah menggunakan mesin sama sekali dan mau belajar poles, itu harusnya terlebih dahulu belajar untuk menguasai mesin ya. Jadi ada komentar di mana mengendalikan mesin poles itu kok agak susah, banting kanan kiri. Nah, itulah kelebihan dari kami yang dulunya juga seperti itu. Seketika sudah keterbiasaan seringnya megang mesin poles, akhirnya kita bisa mengendalikan mesin poles ini. Yang pertama kita mau menggunakan untuk mesin poles rotary. Yang kedua mesin poles dual action. Dual action ini orbital di 15 mili. Ada mesin dual action itu yang 8 mili sama 21 mili, dan ada juga yang 12 mili orbitalnya. Nah, jadi yang saya pakai yang 15, karena yang 8 mili sama 12 itu cenderung dipakai untuk finishing. Kalau lebih tinggi nilainya, semakin dia untuk ngekat atau potongannya lebih kuat di 15 sama 21. Jadi kita ambil yang sedang saja, di bagian tengahnya aja 15 mili. Nah, dengan metode dual action dan rotary ini banyak perbedaan di bagian penggunaan spon sama penggunaan obat poles. Kali ini saya menggunakan medium sama finishing. Di spon yang warna biru ini finishing, yang hitam ini juga finishing. Cuman obat yang saya gunakan daya cuttingnya ini lebih kuat. Yang ini di step bisa polishing step 2, ini juga polishing step 2, dan yang ini menggunakan Essence atau primer coat. Oke, yang pertama kita menggunakan rotary dulu. Dengan kondisi seperti ini saya menggunakan spon medium untuk step awal dulu. Bagi teman-teman yang ingin belajar, usahakan sering-sering pegang mesin poles supaya lebih lebih menguasai. Kalau bahasa Jawanya lebih lemes tangannya. Ini kita kerjakan yang rotary, nanti ini yang dual action. Hanya saja step awal saya tetap menggunakan rotary, nanti teman-teman bisa lihat sendiri.
Video saat pemolesan saya percepat supaya durasi video tidak terlalu panjang. Jadi kompon yang saya gunakan untuk mobil Sofvan ini, saya menggunakan kompon water base, diklaim dari produkannya water base. Oh ya teman-teman, barangkali viewernya video-video dari NC Detailing lebih banyak, nanti kita kupas juga rahasia-rahasia menggunakan kompon mereknya apa saja, nanti saya share juga. Ini ada sedikit baret dalam yang mau saya kejar. Oke, jadi untuk yang nanti finishing pakai dual action, kita step awalnya juga sama obatnya, kompon sama mesin rotari. Gus, coba nolap aku Gus. Belum menyiapkan lap microfiber tadi. Metode poles dual action dan rotari tentu saja ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja dari kita sendirilah yang akan menentukan bagaimana cara kita ingin memberikan hasil yang terbaik. Catnya Innova Zenith ini termasuk Sofvan ya teman-teman, lebih cenderung lembek banget, jadi pemolesannya sisa swirnya itu cenderung lebih agak kelihatan dalam-dalam kalau kita komponnya pakai terlalu kasar. Tentu kita akan menghasilkan goresan-goresan sisa spons dan obat polesnya. Kita lanjut di step 2. Nah, di step 2 ini saya menggunakan spons poles warna biru finishing. Nah, dan ini juga saya ada spons hitam finishing, hanya saja kelenturannya itu berbeda, lebih lentur yang ini. Untuk finishingnya lebih bagus menggunakan rotari yang ini saya gunakan untuk dual action. Hanya saja sisa swir dalam yang dari komponen awal tadi itu agak terlalu dalam, saya tetap menggunakan ini dulu sebagai menghapus baret-baret sisa polesan awal tadi yang agak dalam-dalam, karena kalau kita meloncat di bagian spons yang paling halus, mungkin nanti baretnya yang agak dalam-dalam tidak terhapus. Nah, kita di bagian yang rotari dulu. Nah, untuk rotari saya menggunakan obat poles yang cenderung agak lebih halus dari kompon tadi. Disinilah nanti perbedaan antara penggunaan dual action dan rotari. Untuk meminimalisir timbulnya swir yang dihasilkan dari sisa polesan yang cenderung agak terlalu dalam ya, jadi obatnya kita rubah ke yang lebih halus dari rotari ini. Metode menggunakan mesin poles rotari ini menurut saya lebih cepat untuk menghasilkan pekerjaan yang dari step 1, 2, 3 lebih cepat daripada kita menggunakan dual action. Ini menurut persepsi saya, karena saya sendiri masih belum menemukan kecepatan saat menggunakan mesin dual action dari step 1 sampai ke step 3-nya. Kalau dirasa kurang, bisa kita ulang-ulangi lagi. Karena di setiap stepnya belum tentu kita
menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan dari setiap stepnya, maka kadang kami juga mengulangi lebih dari satu. Hasil finishingnya nanti benar-benar sesuai apa yang kita harapkan. Nah, untuk penggunaan di dual action, saya menggunakan kompon yang sama step awal tadi, karena daya potong dengan orbitalnya dia tidak begitu memberi luka goresan yang agak dalam ya di bagian panel ini. Untuk pemulesan dual action ini video saya lebih percepat lagi karena penggunaan mesin poles dual action cenderung lebih lama, jadi daripada nanti video durasinya lebih panjang lagi. Nah, jadi teman-teman seketika menggunakan mesin poles rotari, sebetulnya ada plus minus sih antara rotari dan dual action. Kalau dual action kita menggunakan step 2 tadi, itu biasanya kita di bawah sinar matahari itu benar-benar bebas suwir dan cenderung finishingnya akan lebih bagus ketimbang kita menggunakan rotari. Sebelumnya mohon maaf dulu untuk master-master tukang poles yang sudah lihai di mesin rotari dan dual action. Sedikit ini video untuk berbagi kita kepada sama teman-teman yang mungkin belum mahir atau masih tahap belajar. Jadi di dual action ini cenderung lebih kelihatan tipis-tipis banget untuk suwir sisa di step 1 tadi. Hanya saja titik fokus dari lampu ini benar-benar bagus ya, tanpa ada hologram, ngabut sedikit saja. Dan untuk yang rotari ini sebetulnya sudah minim sekali suwir yang dihasilkan dari komponen tadi, hanya saja tetap ada sedikit hologram dan kita nanti akan finishing. Oke, kita lanjut tahap ketiga, finishing. Nah, untuk finishing di rotari saya menggunakan spons yang lebih halus lagi dan menggunakan obat dengan kandungan esen atau primer coat yang ada kandungan SiO2 nya yang sama dengan biasanya bahan dasarnya coating. Di sini ada yang biasanya dari step 1, 2, dan 3 menggunakan rotari saja. Kadang saya juga tergantung kondisi biasa menggunakan rotari saja atau kadang butuh kombinasi dengan dual action. Nah, di sini dual action juga sebetulnya sudah mampu untuk step 1, 2, 3 menyelesaikan. Hanya saja saya masih belum menemukan kecepatan ya.
kecepatan dalam pengerjaan. Saya kan bekerja untuk satu mobil itu 3 sampai 4 orang dari awal sampai finishing. Sebisa mungkin kita bekerja untuk 1 hari selesai, dan kecepatan pemolesan itu biasanya saya dapatkan dari mesin rotari dan kombinasi spon sama komponnya. Oke, jadi yang ini yang pakai dual action, saya masih menggunakan disinilah saya biasanya tidak menggunakan action di bagian dual action supaya cenderung lebih natural, warnanya tidak terlalu glossy banget. Jadi saya masih menggunakan kompon sedikit campuran sama kompon-kompon yang polishing step 2. Saya mengombinasikan obat biasanya di spon poles seperti ini teman-teman, supaya ada kelebihan dan kekurangan salah satu produknya itu bisa tertutupi dengan berjalannya pemolesan bareng. Mungkin teman-teman punya saran untuk video apa lagi yang nanti kita buat, bisa komen di bawah video ya teman-teman. Nah, inilah hasil dari polesan kita. Ini menggunakan rotary dengan action, dan ini dual action dengan polishing. Terlihat kesannya agak ngabut sedikit ya teman-teman di step finishingnya dual action. Hanya saja untuk lebih naturalnya nanti dapat warna di bagian coatingnya, sebetulnya saya lebih suka di bagian dual action sih. Hanya saja pro dan kontra sama tukang poles itu selalu ada. Mungkin di bagian dual action ini kita finishing lagi dengan action juga akan cenderung lebih bagus juga, glossnya akan naik dan minim kelihatan minim suwir. Hanya saja stepnya akan lebih panjang lagi. Teman-teman kalau mau poles sendiri di rumah soft pen, saya rasa siapkan 3 spon poles. Finishing ada 2 tipe poles dan pakai medium, dan kompon saya tadi menggunakan kompon water base. Kalau nanti viewernya makin banyak, saya kupas lagi obat polesnya ya teman-teman. Janji ini saya kasih merek-merek komponnya, karena ya salah satu merek kompon kan jika kita masukkan dalam video sebagai pengalaman dari mesin poles yang saya masukkan video, banyak yang nonton, kadang banyak yang beli. Hanya saja kita kan enggak ada apa ya, membesarkan sebuah produkan ya, tapi cenderung lebih ke kita berbagi ke sesama aja.
walaupun tak ada support apapun dari sebuah merek. Oke, video cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport. Sehat selalu buat jenengan-jenengan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.